Itu. Baik, saya akan membantu menjawab pertanyaan dari Mbak Alvina tadi. Mbak Alvina? Iya, silakan. Saya perkenalkan, nama saya Maulidia, NIM akhir 190. Tadi Mbaknya bertanya tentang negara maju dan negara berkembang ya. Negara maju yaitu negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Dan sedangkan negara berkembang itu negara yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau sedang berkembang. Ciri-ciri negara maju yaitu memiliki standar hidup tinggi dengan indikasi perekonomian yang sudah merata, tingginya penggunaan teknologi, berhasil dalam berbagai bidang. Sedangkan ciri-ciri negara berkembang yaitu pendapatan per kapitanya itu cenderung rendah, terus keamanannya tidak terjamin, fasilitas kesehatan pun minim, berkembangnya penduduk tidak terkendali, terus banyaknya pengangguran itu banyak, terus impor lebih tinggi dibanding ekspor. Dan menurut saya Indonesia, negara kita itu termasuk negara berkembang. Alasannya karena yaitu pendapatan per kapitanya itu banyak kan yang cenderung rendah, terus keamanannya juga tidak terjamin. Karena Indonesia disebut negara berkembang karena penguasaan teknologinya itu masih rendah dan berkembang sektor primer masih menjadi sektor perekonomian utama, kualitas pendidikan dan kesehatan rendah, tingkat pengangguran tinggi. Komoditas ekspor sudah sih itu menurut saya Mbak Alvina. Mungkin bisa ditambahkan kelompok penyaji. Oke, saya mau menjawab pertanyaan dari Mbak Maulidia. Nama saya Ivana M. Altanti, NIM akhir 191. Pertanyaan tadi kan bentuk-bentuk negara pada zaman Yunani kuno, pada zaman pertengahan, pada zaman modern hingga sekarang. Betul Mbak Maulidia? Iya, benar. Bentuk-bentuk negara pada zaman Yunani kuno itu ada 3 bentuk negara. Itu monarki, demokrasi, dan oligarki. Monarki itu bentuk negara yang berasal dari bahasa Yunani atau manos yang berarti satu. Sedangkan arsian berarti memerintah. Demokrasi adalah bentuk negara yang berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat. Oleh karena itu, pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Oligarki yaitu bentuk negara yang berasal dari bahasa Yunani oligai, yang berarti beberapa. Oleh sebab itu, pemerintahannya dipegang oleh beberapa orang dalam suatu negara tersebut. Bentuk-bentuk negara pada zaman pertengahan adalah republik dan kerajaan. Nah, di sini ada 2 ahli yang berpendapat. Pertama, ahlinya bernama Duquid mengemukakan pendapatnya bahwa negara republik dengan kerajaan memiliki perbedaan. Jika cara pengangkatan kepala negara ditunjuk oleh keturunannya, maka disebut monarki. Namun, apabila kepala negaranya terpilih, maka disebut republik. Berbeda dengan pendapat ahli yang satu lagi, yaitu Machiavelli, yang mengemukakan bahwa negara kerajaan dalam pembentukannya dipilih berdasarkan kemauan seseorang atau orang tertentu. Sedangkan negara berbentuk republik dipilih berdasarkan atas kemauan negara yang diatur oleh hukum dan keinginan dari banyak orang. Dan yang terakhir adalah bentuk negara pada zaman modern hingga sekarang. Pada zaman modern hingga sekarang itu, bentuk-bentuk negaranya ada 2, yaitu kesatuan dan serikat. Negara kesatuan adalah suatu bentuk negara yang berdaulat dan merdeka, dengan satu pemerintahan yang berpusat pada kekuasaan dengan mengatur seluruh daerah. Negara serikat atau federasi adalah suatu bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara, bagian dari sebuah negara serikat. Ya, baik Mbak Ivana, mudah dipahami. Terima kasih.
Saya Savana Belva Aurelia dengan NIM akhir 169. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Randi. Kenapa organisasi politik itu bersifat memaksa? Karena direncanakan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Nah, jika diperhatikan lagi, politik Indonesia itu tidak lepas dari kebijakan yang berdasarkan hukum atau dari penegakan hukum. Oleh sebab itu, Indonesia merupakan negara yang berdasarkan hukum yang artinya segala tindakan dan kebijakan suatu negara harus berdasarkan hukum. Apa bisa dimengerti, Mas Randi? Bisa, Kak. Baik, saya Anggun Febrian dengan NIM akhir 187. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Alvina. Pertanyaannya kan perbedaan negara maju dan berkembang. Negara berkembang adalah negara yang memiliki taraf kehidupan dan kesejahteraannya tinggi. Sedangkan negara maju itu merupakan negara yang memiliki taraf kehidupan dan kesejahteraan rendah. Nah, untuk di Indonesia sendiri itu apakah negara maju atau berkembang? Itu jawabannya itu Indonesia tergantung indikatornya. Indonesia dapat dikatakan negara maju karena alasannya yaitu Indonesia sebagai negara maju, pertama Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Terus yang kedua, Indonesia memiliki sumber daya manusia dengan penduduk terbesar kelima di dunia dengan komposisi penduduk usia produktif yang terus bertambah. Seperti itu Mbak Alvina kira-kira. Bagaimana Mbak Alvina? Tergantung indikatornya ya, termasuk negara maju atau berkembang. Ya seperti itu. Tapi menurut kelompok penyaji, lebih ke maju apa negara berkembang? Baik Mbak Alvina, menurut kelompok kami, Indonesia itu termasuk ke dalam negara berkembang. Lalu kalau udah menjadi negara berkembang, apa bisa berubah menjadi negara maju? Mohon maaf, saya izin menjawab pertanyaan yang bagaimana cara Indonesia dapat mewujudkan fungsi-fungsi tersebut. Fungsi negara itu terdiri dari ketertiban, pertahanan, dan keamanan. Salah satu cara agar negara Indonesia dapat mewujudkan fungsi tersebut yaitu ketertiban, yaitu mencegah terjadinya berbagai tindakan kriminal seperti perpecahan, kericuhan, atau bentrokan, yang mana itu diselesaikan oleh pihak-pihak yang memiliki kewajiban untuk menertibkan. Itu salah satu tugasnya dari, entah itu dari polisi, entah itu dari TNI, terus dari segi pertahanan dan keamanan, yaitu menjaga atau mencegah berbagai tindakan yang bisa mengancam kehidupan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi wilayah, rakyat, dan pemerintahan dari berbagai gangguan. Dan itu kembali lagi yang tadi, itu tugasnya polisi dan TNI untuk apabila ada kerisuan, terus ada permasalahan, itu tugasnya polisi dan TNI untuk menerai kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti itu. Terus yang kemakmuran dan kesejahteraan. Negara juga berfungsi untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan. Berbagai macam upaya harus dilakukan negara untuk membuat masyarakat hidup sejahtera, terutama di bidang ekonomi dan sosial masyarakat. Terus yang keadilan. Yang keadilan dilaksanakan oleh badan penegak hukum, terutama badan-badan peradilan, yang mana negara memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum secara tegas dan tanpa unsur kepentingan tertentu. Saya Saya juga maaf Mas Ageng, saya izin menambahkan ya.
jawaban dari Mas Ageng untuk pertanyaan Mbak Elina tadi. Cara dapat mewujudkan fungsi negara dengan baik yaitu dengan meningkatkan ketahanan budaya dan sosial masyarakat berdasarkan nilai luhur dari budaya lokal. Terus dengan cara mewujudkan menata kehidupan masyarakat menjadi tertib, taat hukum, aman, dan harmonis, mengembangkan kreativitas masyarakat di dalam memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Seperti itu Mbak Elina. Silakan buat teman-teman yang ingin ditanyakan lagi. Apakah sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, teman-teman? Jika tidak ada, marilah kita tutup presentasi kali ini. Sebelumnya, kesimpulan dari materi yang kami sampaikan tadi, yaitu dari beberapa pendapat pengertian negara dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah negara adalah institusi atau wilayah yang ditempati oleh orang-orang dengan adanya pemimpin dan memiliki tujuan yang sama secara terikat. Negara harus dapat menegakkan hukum secara tegas dan tanpa adanya unsur kepentingan tertentu. Negara memiliki fungsi untuk menegakkan keadilan bagi seluruh warganya, meliputi seluruh aspek kehidupan lewat badan-badan peradilan di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan, dan lain-lain. Presentasi kali ini dengan presentasi pada siang hari ini akan saya tutup. Semoga apa yang tadi kami sampaikan bisa berguna bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila terdapat kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.